Halo mitra TU Center, ketemu lagi. Kali ini saya mendapat tamu kawan baik saya, Danu Prasetyo ya. Prasetyo. Anak PL juga. Iya. Saya betul. 86, Danu 88. Jadi udah kenal dari SMA 30 tahun yang lalu. Mencoba berbagai urusan walaupun belum berhasil. Tapi yang penting pertemanan jalan terus. Harus. Jalan terus. Danu ini juga yang sebetulnya secara nggak langsung menyemangati pada waktu saya mulai pada saat memikirkan saya mau bikin apa sih mengenai kegiatan MKM ini. Saya baru mulai pasang di Facebook, tiba-tiba Danu langsung WA, "Ut, gue bisa bantu apa?" Gitu. Wah, itu saya juga waktu itu belum mendesain nih kira-kira mau bikin apa. Tapi waduh, berarti ini kayaknya bikin kegiatan mengenai UMKM banyak yang akan support lah gitu. Nah, sementara beliau sendiri juga banyak terlibat dan punya semangat di UMKM. Jadi kita mau dengerin nih bisnisnya Pak Danu, kita mau dengerin filosofinya dan kemudian pendapatnya bagaimana mengenai keterlibatannya sebagai penggiat UKM. Bisnis sekarang apa nih kalau gitu? Saya hanyalah seorang trader ya, trader yang menghubungkan antara pengusaha-pengusaha UMKM ke satu entitas, katakanlah pabrik, sebagai pembeli utama dari produk-produk mereka. Produk-produk mereka ini produk Indonesia lah, katakanlah bahan makanan. Jadi tahu, tempe, kemudian telur ayam, telur asin, dan hasil-hasil olahan ikan, buah-buahan. Ya boleh dikatakan bahan kebutuhan pokok lah. Jadi Pabrik ya? pabrik, Jadi, terus diolah gitu? Iya. Oh. Untuk makan para buruh pabriknya. Banyak buruh pabriknya? Sebetulnya pengguru pabriknya banyak sekali ya, sekitar 70.000 orang. Iya. Oh gitu. Ini grup besar pasti. Grup besar. Pembuat sepatu yang okay. mungkin salah satu yang terbesar ya di Indonesia ya. Jadi kerjaan lu sekarang mensuplai, iya. Ini itu, semua bahan makanan itu gitu. Iya, bahan makanan itu. Itu gede banget dong berarti ya? Sebetulnya gede. Iya, satu lokasi. 70.000 satu lokasi. Satu lokasi. Wih. Iya, satu lokasi. Pantes dia UMKM tapi kerjanya santai. Gak punya kantor katanya. Orang masih makan 70.000 orang ya per hari. Gitu ya. Iya, kurang lebihnya begitu. Terus berapa supplier yang di-handle? Suppliernya banyak ya. Oh, supplier yang di bawah yang di gue bawah Danu, gitu ya. Yang di bawah gue sih nggak nyampai 10 supplier ya, sekitar 5 ya. 5? Tapi ya barangnya kan itu aja terus setiap hari. Oh ya? Setiap hari itu aja. Ya dimakan orang, ya itu aja gitu ya kan. Tinggal mereka ngolahnya mau diapain nih tempe gitu kan. Tempe asam manis apa tempe goreng kecap whatever. Tapi kan bahan dasarnya tetap tempe atau tahu gitu kan, atau telur. Atau ikan. Jadi lu supply apa aja tuh? Tahu, tempe, telur ayam, telur asin, produk ikan. Produk ikan tuh proses. Dipepes atau kebanyakan sih dipepes ya. Karena dipepes mudah. Kalau digoreng bisa bayangin sekali goreng untuk 15.000 sekali makan gitu ya. Satu hall tuh kira-kira 15.000 orang yang sekali makan ya. Dibagi shift lah. Kalau gorengnya 15.000 kan puyeng ya kalau rusak. Karena ini pernah kejadian. Oh ya? Begitu dibuka digoreng hancur semua. Waduh, itu yang bikin pusing. Nah, kita mesti buru-buru gantiin dengan produk apa biar orang makannya tetap bisa di jam yang sama. Nah, itu kayak gitu-gitu paniknya. Wih, berarti setiap hari? Setiap hari. Lu di sana setiap hari? Gue setiap hari ada di rumah. Oh iya, indah juga UMKM nih. Iya, tiap hari di rumah lah. Ini udah berapa lama, Nu? Kira-kira 5 tahunan ya. Makanya bisa jalan-jalan kemana-mana. Kan ada handphone sekarang. Oh gitu? Iya. Wah, nah yang menarik adalah sekarang mungkin pertanyaannya gimana bisa dapetin bisnis ini tuh? Sebetulnya gue pensiun dini dari Indosat ya. Gue kerja di Indosat tuh 15 tahun. Pada waktu gue kerja di Indosat, gue udah punya niat bahwa gue harus berhenti
setelah 15 tahun kerja, itu gue harus. Oh, udah tuh. Udah gue punya niat itu. Oh, Orang pada which is nanya. umur? Iya, umurnya waktu itu berapa ya? 40 kali ya. 40 ya. Karena gue pikir di umur segitu kalau gue keluar, gue masih bisa doing something. Ya kan masih bisa jatuh bangun lah ya. Kalau gue udah sampai nunggu usia pensiun which is 55, lu mesti mulai lagi dari nol. Itu bagi gue pribadi agak berat. Wah, ini baru sekali lo gua temuin. Apa? Berarti lu merencanakan lu kerja 15 tahun, Iya. lu Harus memberhentikan diri. oh, waduh, itu Harus memberhentikan diri. wah, itu luar biasa. Baru sekali, Bro. Baru Gua sekali. baru sekali iya? nemuin. Oh, Iya. tos dulu dong. Baru sekali nemuin. Oh, terus udah gitu. Iya, iya. Dan orang pada bingung, pada nanya, mana lu abis ini mau kerja apa? Gue bilang gue nggak tahu gitu. Lu udah punya bisnis di luar, gue nggak punya bisnis apa-apa. Ya lu kerja, sama lah seperti orang kerja yang lainnya. Dari jam 8 sampai jam 5, ya kan pulang, nggak punya kehidupan dan nggak sempet mikir yang lain gitu. Makanya lu harus mengkondisikan, lu harus berhenti. Setelah itu lu baru bisa mikir. Gue sih mengandaikan begini, pada waktu lu kalau di tengah laut, lu dicemplungin, lu mesti hidup, lu tuh mesti akan Iya. survival skill lu tuh kan akan keluar apapun daya upaya kita supaya kita nggak tenggelam. Itu gue mengandaikan diri gue seperti itu. Nah, itu lu mencanangkan itu pas lu mulai kerja apa Setelah beberapa saat ya, karena rutinitas itu sehingga gue nganggep kalau gue kerja gini terus, satu gue pasti nggak punya temen. Karena temennya lu bisa bayangin, Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 temen lu akan ada di lingkungan kantor lu aja, ya kan? Sabtu Minggu kita sama keluarga, udah pasti nggak terlalu banyak lah teman di luar gitu, apalagi teman hobi, teman apa. Pada waktu itu sih nggak mungkin lah ya, pada waktu itu situasi ya kalau COVID lain lagi, orang kerja di rumah ya kan bisa bergaul. Tapi kalau kerja 9 to 5, kalau menurut gue pribadi itu mustahil. Sehingga ya setelah beberapa waktu kerja gue menganggap ini rutinitas yang membosankan, tidak membuat diri gue berkembang gitu. Gue punya pemikiran itu kapan tuh? Hari pertama gue kerja, Bro. Wah, itu gila tuh. Hari pertama gue kerja. Ya keren itu. Gue lulus kuliah, hari pertama gue kerja pagi sampai sore, gue cuman ini ngetik aja gitu. Footing tuh ngejumlahkan. Dulu gue kan kerja di kantor akuntan, pertama kali kerja kantor akuntan. Begitu keluar gue bilang, gue menganggap waktu itu nilai gue terlalu murah untuk ini. Terus nggak bisa ngapa-ngapain, bener tuh gue nggak bisa ngapa-ngapain segala macam gitu. Wah, tuh tapi ini gue insight yang terus terang, gue baru sekali ini gue 15 tahun lu putusin, lu mencanangkan 15 tahun berhenti. Iya. Tapi karir lu waktu itu jelek apa enggak? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Karena perusahaan tuh besar banget kan. Oke. Sehingga ya di atas lu masih ada atas lagi. Lu nunggu gilirannya sih penuh gitu loh ya. Iya kan? Oke. Jadi ikan kecil di kolam besar. Iya, jadi ikan kecil di kolam besar. Terus begitu keluar, jadi apa lagi alasannya tadi lo? Itu selain tadi nggak punya teman tadi. Kehidupan kita hanya berkutat di lingkungan itu aja. Satu, kedua, nggak berkembang diri kita itu ya. Jiwa kita tuh nggak berkembang gitu, menurut gue loh ya. Jiwa kita nggak berkembang. Ketiga, ya nggak bisa ngelihat hal-hal yang lain gitu di luar komputer kita itu loh. Lu makan siang, pasti lu makan siang sama teman-teman lu kan? Makan siang sama divisi lain aja jarang gitu. Itu aja sih, gue pikir waduh ini kalau gini terus dunia gue ya hanya ini aja. Lu bisa pikirin nggak itu kalau sampai umur 55? Begitu keluar nggak? Iya. Nyari temen lagi, dan lu mesti mulai dari nol. Itu yang gue pikirin betul-betul gitu. Dan it happens gitu sama pensiunan. Ya gue nggak tahu sih, bukan semuanya ya, tapi kan mostly begitu. Itu aja sih yang pikiran gue. Begitu selesai, lu resign terus ngapain? Sampai akhirnya dapet ini nih. Ngasih makan 70.000 orang per hari. Ya begitu resign, ya main-main dulu lah ya dengan temen-temen gitu kan. Terus hobinya banyak nih. Ya sepeda, lari, berenang, main motor, travel, motor ini ya. Motor trail. Semua hobi
kita tekunin lah. Hobi pun begitu. Setiap 5 atau 10 tahun gue mesti nekunin hobi baru. Oh gitu. Oh. Waduh. Supaya Oh, apa? ya? Supaya temennya nambah juga. Oh. Iya kan? Oh, berarti berteman tuh luar Iya, biasa ya. iya. Jadi katakanlah. Jadi apa aja hobi lo yang udah lo tekunin? Main motor trail ya dari awal gitu ya. Kemudian setelah itu ya jadi olahraga lari, kemudian ya berenang ya kan. Kemudian trekking gitu ya. Traveling. Karena setiap hobi itu punya teman yang berbeda-beda. Ada komunitasnya. Iya, main motor trail. Saya kenal mungkin hampir seluruh pemain motor trail Oh ya? di Indonesia yang pada waktu zaman gue ya. Kalau sekarang kan orangnya baru-baru. Terus kemudian kita lari, punya teman baru lagi Oh, kan. iya. Lain Kalau itu lagi sih, ini. iya. Ya mereka main yang lari nggak main motor trail kan? Iya. Yang motor trail nggak main lari kan? Jadi Iya. gue punya dua kubu gitu kan. Terberenang, lain lagi temennya. Trekking, lain lagi temennya gitu loh. Jadi makan, lain lagi temennya. Makan mie, lain lagi hobinya kan. Jadi segala macam ya itu Iya. beda-beda. Itu aja. Enak banget hidup lu, Nur. Satu hal lagi, hidup harus direncanain. Direncanain. Iya harus direncanain. Ada orang gue beberapa kali ngomong hidup nggak bisa direncanain. Ya gue ngikutin aja apa kata alam semesta. Kalau gue enggak, hidup gue harus gue rencanain. Semuanya gue rencanain. Orang direncanain aja bisa meleong kiri kanan, apalagi kagak Apa direncanain. direncanain? Apa melintir ke sana gitu ya kan? Nah, kayak hidup jangan sampai dalam hidup ini kita mendaki gunung yang salah. Ya kan? Tapi kan kadang-kadang kita, gue mau ngapain ya? Justru Rencanain itu ya. kita harus menemukan apa sih passion kita, apa sih tujuan hidup kita. Nah itu banyak faktor yang bisa digali gitu. Makanya gue bilang jangan sampai mendaki gunung yang salah. Itu gue camkan untuk anak-anak gue sih. Jangan sampai lu udah daki gunung sampai setengah, oh ternyata bukan ini mau gue, dia turun lagi. Oh gunungnya ada di sebelah sana. Dan itu it happens. Banyak banget anak-anak yang seperti itu. Dia nggak di encourage, maunya apa sih dari kecil? Maunya lu jadi apa sih dari awal gitu. Sehingga dia apa? Kemauan orang tuanya. Begitu dia mendaki gunung, tapi mendaki gunung menurut orang tuanya ya. Begitu nyampe setengah, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. It happens. Banyak yang ngobrol sama gue begitu. Anaknya udah mau diwisuda, nggak mau berhenti anaknya. Udah mau diwisuda, berhenti. Iya. Bener tuh, bener. Kemarin kejadian tuh ada di Kemanakan gue juga begitu. Itu dia. It happens. Karena lu nggak encourage dia mau jadi apa. Iya. Begitu dari lulus kecil. wisuda, baru dia ngomong. Ponakan gue gitu. Iya. Lulus wisuda, ya sebetulnya kan aku nggak mau kuliah. Nah, it happens di depan mata gue sendiri. Karena gue diundang sama ibunya, terus sama anak ini. Dia ngobrol sama gue gitu. Terus dia tanya, ya aku kan begini kan ngikutin ibu katanya. Aku nggak berani melawan. Gue sih diem aja di depan mereka. Itu mereka jadi berantem sendiri. Sehingga anaknya memutuskan memulai karir dari awal lagi sesuai di bidang yang dia senangi. Terus begitu lo keluar, sebetulnya orang-orang kayak di zaman kita nih ya, kita sebetulnya nggak ngerti gitu, passion kita apa sih? Iya itu kan maksud gue tadi, gue bilang harus berencana. Cuman kita nggak tahu apa yang mau kita rencanain. Karena semua direncanain waktu dulu sama orang tua kita, sehingga passion kita hilang mungkin ya ditelan waktu gitu. Nah, setelah gua pensiun ya karena gua passion gua udah hilang, pensiun dini ya. Ya kita seradak seruduk aja supaya tetap ngambang. Dan itu menurut lu bagian dari direncanakan? Walaupun seradak seruduk? Oh iya harus. Dari situ gua akan men-tracking connection kita siapa aja kan. Iya kan? Harus dong, itu harus direncanakan. Kita nyemplung dari kapal juga kita berencana, ya kan? Setelah itu kita kemudian di bawahnya gimana? Iya, itu, tapi kita survival skill kita, karena badan kita masih kuat. Nah itu gue perhitungin. Kita berenang ini masih kuat, gitu. Kita berenang masih kuat di umur 35-an sampai 40. Berenang itu masih kuat, ya kan? Sehingga survival skill kita itu energinya masih banyak lah gitu, ya kan?
Oke. Nah setelah itu kan kita mulailah ngubungin kontak-kontak kita. Kita kerja kan juga pasti punya koneksi. Lo 15 tahun, udah mencanangkan 15 tahun kerja harus berhenti untuk berbisnis atau berusaha dan harus direncanakan. Padahal banyak kali kita istilahnya begitu keluar nggak ada pengalaman bisnis, nggak ada ini. Nah tuh gimana tuh lo kemarin ini sampai mungkin bisa cerita juga nanti sampai sekarang nih. Oh iya. Tiba-tiba bisa ngasih makan 70.000 orang per hari tapi di rumah terus. Traveling, naik motor, lari, berenang. Ini namanya kalau buat gua ini kekayaan yang nggak ada harganya loh. Oh gitu. Gua kan banyak kenal teman-teman yang teman-teman kita juga lah ya kan. Banyak lah yang bisnisnya bukan ratusan miliar lagi, triliunan. Triliunan Tidur aja pakai obat tidur. Gue nonton TV aja ketiduran. Saking gampangnya tidur. Ini kekayaan yang makanya gue selalu bilang sama anak-anak gitu kan. Jangan hanya melihat dari materi tapi semuanya gitu. Iya. Jadi misalnya waktu itu gue pernah ngajak anak gue, kita makan yuk di PIM, Polindah Mall. Restoran puluhan bro. Yoi. Tiba-tiba mereka bilang, makan apa yang enak ya? Gue bilang, hah? Kalian gimana gue bilang itu? PIM segitu banyak makanan yang masih bingung ya? Itu kan parah banget itu. Iya. Kan udah nggak bisa menikmati. Betul. Beda dengan kawan-kawan kita yang kurang mampu. Iya. Hadiah ulang tahunnya boleh makan ayam goreng. Wah. Iya kan, setahun sekali. Betul. Itu naikin ayam goreng. Sementara ada orang yang udah nggak tahu lagi. Kenikmatan. Nah itu yang menurut gue yang mahal, yang orang kadang-kadang suka tersilaukan lah oleh kemewahan, oleh ini. Padahal makan kita segini-segini aja bro. Betul. Ya kan, 10.000 juga bisa kenyang. Iya betul. 500.000 sama kenyangnya, satu juga sama kenyangnya kan gitu ya. Betul. Begitu keluar nggak ngerti apa-apa, terus gimana dulu ininya? Pasti kita pelangap-pelongo gitu ya kan, ngabisin duit pensiun kasarnya gitu ya kan. Tapi kan kita harus tetap hidup, ya kan. Disitulah kita harus bergaul, connect semua teman-teman kita itu, ngobrol aja, ngobrol kayak gini gitu, ngobrol semua, hampir semua temen yang gua kenal, gua kontak ya kan. Ada orang-orang yang waktu itu gua kontak, yang waktu gua masih kerja itu ada di wilayah pabrik di Tangerang. Ya mereka orang inilah, katakanlah penguasa-penguasa daerah lah ya. Gue kontak karena kita hubungan tetap baik. Ya ajak makan apa yang bisa, apa-apa. Pertama kali, Pak kita masukin aja ke pabrik kita ya karena mereka memang orang-orang yang kerja di pabrik itu. Tapi lu kan nggak ngerti mensuplai sama sekali. Itulah perlunya berteman. Ada teman-teman jadi kita, percaya aja gitu, nawarin aja. Nggak istilahnya, lo bisanya apa gitu? Iya, gue tanya, Pak, apa yang bisa disuplai di dalam? Pak, kita suplai ini aja. Katakanlah, waktu itu minta ayam. Ya gue cari, kebetulan ada teman yang punya peternakan ayam. Ya gue bawa itu ayam ke sana. Ditolak, Pak. Oh ya, balik lagi. Ayamnya diapain? Ntar dibumbuin ini, kayak itu. Balik lagi. Tolak lagi. Proses gue dari 0 sampai perusahaan gua terdaftar itu 8 bulan. Dan itu gua usahain sendiri. Oh ya? Itulah perlunya apa yang namanya persistence. Semua pengusaha tahu lah. Persisten, apalagi kayak lo gitu. Pengusaha mau kecil, mau gede. Apalagi yang gede, persistence-nya lebih gila. Ya kan, UMKM ini kita nggak punya apa-apa. Selain apa? Selain persistence itu. Gua kalau bahasa gue istiqomah menjadi pengusaha kecil. Persisten. Persisten. Grit. Ya kan kalau bahasa Inggrisnya grit mungkin ya. Persisten itu aja. Persisten aja, gue terus menerus. Nah, lu taunya kalau ini bakalan, berarti lu seneng juga dong yang ngerjain ini ya? Oh, bukan masalah seneng, harus. Ini udah bukan malah seneng. Ini kan survival skill aja, lu harus hidup. Ya kan? Jadi lu harus hidup. Lu harus melakukan sesuatu, apapun itu, either lu nggak seneng pun nggak apa-apa, asal lu bisa hidup. Lu punya feeling bahwa ini bakalan jadi duit? Oh, udah pastinya. Karena kita ngeliat kapasitas untuk ininya kan. Pabriknya, betul, pasarnya gitu ya. Ya kan kita udah tahu. Itu orang baik juga ya, ngasih lo kesempatan terus ya? Iya, karena kita menjaga hubungan terus kan. Oke. Kita menjaga hubungan terus ya. Dia tahu kita hubungannya ya nggak saling ngakalin lah.
Nah, hubungan itu yang kita percayalah ya, percaya. Hubungan itu kan yang harus dijaga terus. Either kita ada di situ atau enggak. Connection itu kita harus pelihara. Pertemanan itu harus dipelihara. Gue selalu bilang gitu. Pertemanan itu harus dipelihara. Benar. Nah, once kita perlu, kita kontak dia. Nah, karena dia tahu kita apa adanya gitu, dia bawa, sampai dia bawa gue sendiri karena saking lamanya itu. Dia bawa, ini teman saya, masukin sampai begitu gitu. Dan pada waktu gue supply itu, tahu nggak, waktu itu kebetulan ada pedagang tempe yang udah nggak sanggup lagi. Bayangin, pedagang tempe nggak sanggup karena bayaran pabrik itu kan 2 minggu sampai sebulan ya. Pedagang tempe itu nggak sanggup. Gue ditanyain, Pak bisa tempe nggak? Ya pokoknya kayak yang ditanyain apa, gue bilang bisa. Setelah itu baru gue cari. Gitu. Gue nggak ngerti cara bikin tempe gimana sih actually. Kayak kalau beli handphone di toko handphone di ITC, Iya. ada nih nggak? Ada. Dia lari kamar, dicari sebelah. Betul. Persis kayak begitu. Itu mental kayak gitu. Terus tadi kan pedagang tempe nggak mampu karena pembayaran. Iya. Lalu gimana tuh ngakalin paymentnya? Kan ada uang dari pensiun itu kan. Oke. Jembatan itu yang gua katakanlah bisa menjembatani karena kita punya capital. Waktu itu cuman pesennya 4 batang tempe. Mulainya dari itu 4 batang tempe aja. Bisa kirim, bisa gua bilang. Ya udah dikirim aja 4 batang tempe. Padahal lu nggak ngerti gimana cari gitu. Gue nggak ngerti. Dan itu bukan. Mantap. Namanya juga orang nekat ya kan. Ayam Sesuai sionya orang nekat. Lu nggak tahu padahal tuh. Sama sekali. Dan bisnis itu kan gua nggak tahu, Ut. Bisnis supply F&B itu kan gua nggak ngerti sama sekali. Sejak gua kuliah sampai gua pensiun, gua cuma pernah kerja di satu perusahaan, Ut. Oh ya? Iya, which is Satelindo. Habis itu Satelindo diambil alih Indosat. Udah cuma itu doang. Gua nggak pernah kerja di perusahaan lain. Mulai setelah 8 bulan mulai itu. Iya. Mulai dari proses 0 sampai 8 bulan itu baru dicatat doang, Ut. Oke, kamu boleh jadi supplier. Itu doang. Dengan 4 batang tempe itu. Nah setelah itu kan ditanyain lagi, Pak ini pedagang katakanlah telur udah nggak mau kirim lagi, Bapak bisa nggak telur? Oh bisa, telur kan ya kan. Ntar kita cari pedagangnya. Kita supply situ. UMKM kan bayar cash, jadi kita bayar cash ke mereka. Pabrik bayar kita 30 hari. Seperti itu aja. Tadi ditanyain lagi, Pak bisa supply katakanlah gula, oh bisa, ya kita tinggal cari supplier gula, masuk gitu, seperti itu, dan itu berkembang sampai produk-produk lainnya. Yang penting kalau ditanyain bisa, juga kan bisa. Iya, mantap bener tuh. Itu intinya, bisa. Nah, terus yang berat apa bro? Dalam melaksanakan ini, masalah apa yang pernah muncul? Ya, namanya UMKM seperti ini, banyak geseran-geseran lah ya. Dari dalam sendiri lah yang pengen ikutan dalam bisnis ini, itu sih kalau dari sisi guenya. Dari sisi suppliernya nggak ada? Dari sisi suppliernya satu nggak konsisten, misalnya tiba-tiba tempenya motongnya itu lu bener banget, karena tempe itu kan tergantung dari cuaca. Begitu cuacanya hujan, itu tempe nggak jadi. Oh ya? Itu problem. Tempe itu bikinnya nggak sulit-sulit amat. Ya begitu lu masukin ke plastik, lu tinggal gantung-gantungin aja itu. Dia keringnya pakai udara aja. Oh tapi kalau hujan lembab. Kalau hujan dia kagak bisa jadi tempe, jadinya tetap butiran-butiran kedelai aja. Itu problem banget. Itu panik itu, karena lu mau ngasih makan banyak orang. Dari situ panik. Kita mesti terima dimaki-maki orang. Ya lu ngasih makan banyak orang, kalau kayak gitu udah nggak apa-apa, kita telan kerugiannya. Pokoknya satu aja kalau gua ada masalah itu, nggak usah panjang-panjang. Solusinya apa? Saya ganti apa? Ganti yang lebih mahal pun gua supply. Pokoknya yang lebih serve dulu. Serve-nya tetap jalan. Serve dulu tetap jalan. Ganti yang paling gampang kan telur. Saya supply telur, ambil pe telur, udah. Oh gitu. Saya nggak bayar ya Pak, nggak masalah, nggak dibayar. Itu servis kita. Itu aja. Kadang-kadang kan orang hitung-hitungan kan. Inilah itu. Nggak usah, ya kan. Nggak usah pusing, ya kan. Udahlah supply ya, rugi nggak usah dibayar, nggak apa-apa, itu tanggung jawab saya. Gitu. Itu kendalanya itu. Karena kan ya produk itu kan tergantung dari alam ya. Telur asin tuh bikinnya susah banget loh ternyata. Karena dia mesti ada seminggu gitu, ya kan, mesti prosesnya itu ya. Jadi ordernya harus jauh-jauh hari. Once kalau dia ngordernya mepet, nggak jadi itu telur asin. Kalau sekarang lo tuh
merencanakan itu berencana order itu berapa lama ke depan? Kalau telur asin mesti 3 minggu sebelumnya order. Kalau Jadi menu udah ditentuin iya sebulan kali ya? Ya, menu mereka udah print sebulan. Tapi kalau yang mudah gitu, ordernya mudah, mereka akan kasih tahu gua seminggu sebelumnya. Kalau yang agak sulit, kayak pepes ikan tuh agak sulit. Kemudian Pepes ikan tuh lu satu supplier? satu supplier aja. Tetap satu supplier? Tetap Nanti satu supplier inilah yang nyari Iya, pokoknya gitu? Iya. Enggak, dia bikin. Gua langsung yang bikinnya. Oh gitu? Dan ikannya bisa ganti-ganti. Dan satu ikan lu bisa dimacem-macemin lah. Iya. Kayak gitu. Menurut gue sih ya, kalau bidang gue yang konsultan nih, itu sih rumit banget tuh bro. Asli rumit banget tuh. Luar biasa lo bisa ngerjain ini. Luar biasa. Ya sama lah seperti orang berenang. Lu kan jago berenang. Kalau orang kagak ngerti berenang dari atas, wih rumit amat ya berenang ya. Karena ya kan. Tapi begitu lu nyemplung, lu bisa aja kan. Nggak rumit kan karena lu udah ahlinya buat. Cuma gitu aja. Kan tergantung orang sudut pandangnya aja kan. Lu bilang rumit. Tapi kalau lu nyemplung nggak rumit, emang ini gue bisa gitu aja. Nah. Bisa karena apa? Karena biasa. Udah gitu aja, Bud. Ya kan? Waduh, keren. Mungkin yang terakhir nih, bro, minta nasihat lah buat mitra-mitra TU Center nih, kira-kira apa yang bisa lo sampaikan ke kita nih, para UMKM, baik UMKM sendiri ataupun pada para pembina, ini kita semua. Ya, intinya satu sih, persisten itu aja. Persisten ya? Persisten aja, udah itu kata-kata kuncinya cuma persisten. Wah, itu luar biasa tuh. Kalau lu di knock out, ya lu puyeng, bangun lagi, berantem lagi, kalah bangun lagi, berantem lagi, itu aja terus. Ya kan? Anak PL banget tuh. Namanya anak nekat, ya kan? Sampai pantang menyerah gitu, ya. Sampai lawan kita nyerah gitu. Gua gitu aja prinsipnya. Ya gampang aja, dalam hidup tuh kan gampang. Lu jatuh 11 kali, lu bangun 12 kali, udah itu aja. Waduh. So simple as that gitu, ya kan? So simple as that gitu. Saya ini Mitra TU Center terus terang baru sekarang nih tahu ini, begitu di interview keluar filosofinya. Ini ya memang ini wadah lah. Nah, memang gue bikin konten ini memang jadi wadah kita berbagi ya. Keren. Gue sendiri jadi tercharge juga nih gue. Luar biasa. Harus dong, Thank you banget, No. Thank you banget waktunya. Thank you banget sharingnya. Ini very very insightful, sangat membangun semangat. Mudah-mudahan juga demikian buat teman-teman mitra TU Center.